Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dalam kuliah dasar-dasar pemasaran. Saat ini kita sudah mulai di pertemuan kedua, yaitu pokok bahasan kita adalah mengenai sistem pemasaran. Nah, saudara-saudara, untuk sistem pemasaran ini sebenarnya masih bagian dari konsep dan ruang lingkup pemasaran. Nah, karena konsep dan ruang lingkup pemasaran kemarin materinya masih begitu panjang, sehingga pada pertemuan kedua ini kita membahas mengenai sistem pemasaran. Nah, ini adalah pokok-pokok bahasan kita pada hari ini. Nah, pengertian sistem pemasaran apa, saudara-saudara? Ya, dari sistem dulu. Kalau sistem itu merupakan sekelompok bagian-bagian yang saling terkait secara tetap dan membentuk satu kesatuan terpadu. Itu namanya sistem. Nah, berarti apa itu sistem pemasaran? Sistem pemasaran berarti kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang dan jasa, ide, orang, dan faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk hubungan perusahaan dan pasarnya. Ya, selanjutnya unsur-unsur di sistem pemasaran itu ada 5, ya, organisasi, barang, jasa, ide atau orang yang sedang dipasarkan, nomor 2. Kemudian pasar yang dituju, kemudian ada perantara, dan 5, ada faktor lingkungan. Silakan dibaca untuk penjelasannya. Nah, saudara-saudara, sistem pemasaran yang sederhana adalah bentuknya ada industri atau sekelompok penjual yang menawarkan produk dan jasa ke pasar atau sekelompok pembeli, di mana sekelompok pembeli itu sebagai balas jasanya memberikan uang. Nah, bagaimana cara memasarkannya? Menggunakan komunikasi. Nah, begitu masyarakat ini menerima informasi, dia akan membeli produk dan jasa, dan sebagai balasannya dia memberikan uang untuk industri atau sekelompok penjualnya. Nah, macam-macam sistem pemasaran. Yang pertama adalah vertikal, ya, saluran sistem pemasaran vertikal. Ini langsung top down, ya, vertikal. Jelas antara produsen, grosir, pengecer bertindak dalam satu keterpaduan, ya. Misalnya industri mobil, ya, ini kan satu keterpaduan antara produsen, misalnya Astra, ya. Kemudian dia melalui distributornya itu memasarkan produknya, ya. Kemudian ada penjual-penjual dealernya, kan Astra itu bermacam-macam. Untuk yang jualan ada yang zirang, ada apa lagi, ya. Kemudian ini semua menjadi satu saluran, ya. Untuk dealer-dealernya belum tentu dari Astra langsung, tetapi semuanya top down, ya, jadi satu vertikal. Nah, kemudian sistem pemasaran horizontal. Terdapat lebih dari satu perusahaan yang tidak memiliki hubungan satu sama lain dan menyatukan sumber dayanya untuk memperbesar peluang pemasaran. Nah, ini horizontal banyak dilakukan. Kemudian ada sistem pemasaran ganda, perpaduan antara horizontal dan vertikal. Kemudian masih ada lagi sistem pemasaran tradisional, ya. Jadi yang dimana produsen independen terserah mau jualan nggak pakai sistem, langsung kepada pembelinya. Nah, sekarang ada juga sistem pemasaran multi channel di mana penjualan barang dilakukan dengan menggunakan saluran distribusi mereka sendiri dan supaya menarik bagi penjualnya. Ini karena ada kemerdekaan dalam teknologi, ya, sehingga bisa dilakukan pemasaran dengan multi channel. Nah, selanjutnya ini adalah faktor-faktor lingkungan makro yang mempengaruhi sistem pemasaran. Yang pertama, demografi. Demografi itu kondisi kependudukan. Ini sangat mempengaruhi sistem pemasaran. Umur orang, pendidikan, jenis kelamin, ya. Kemudian dari karakteristik
kependudukan tersebut. Jelas akan berpengaruh melalui sistem pemasaran. Misalnya saya jualannya produk skincare, tentu saya akan melihat faktor demografinya yang mana yang mau beli, pasti dari jenis kelamin wanita ya. Kemudian usianya ada target usia. Mungkin yang sudah mulai berusia 15 sampai 50 tahun. Nah, itu contohnya. Kemudian kondisi perekonomian ya, ini sangat berpengaruh pada sistem pemasaran. Kemudian sosial dan budaya. Nah, politik dan hukum, teknologi dan persaingan. Nah, faktor lingkungan mikro, tadi makro, sekarang lingkungan mikro. Ya, kalau lingkungan makro itu yang faktornya luas, yang sebenarnya tidak bersambungan langsung dengan hasil produk dan jasa kita. Kalau mikro yang bersambungan langsung, pasar. Pasar ini adalah tempat yang kita tuju. Ya, kita kalau mau berjualan harus sudah mencari segmennya dulu, tujuan pasar yang mau kita garap. Nah, kemudian penyedia ya, penyedia bahan baku, penyedia vendor-vendor kita ya, penyedia barang-barang kalau kita harus kulaan. Ini faktor mikro ya. Kemudian perantara pemasaran. Siapa perantara pemasaran? Bisa distributor ya, bisa retailer. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengenal sistem pemasaran dengan faktor pengaruhnya yang ternyata bukan dari bidang pemasaran itu sendiri. Yang pertama adalah produksi. Ini sangat mempengaruhi sistem pemasaran juga, bagaimana produk dan jasa itu diproduksi. Kemudian faktor keuangan ya, karena pengaruhnya dengan anggaran ya, anggaran kita dalam memasarkan masih ada anggarannya atau tidak. Kemudian SDM, kemampuannya untuk menjual seperti apa. Kemudian lokasi perusahaan kita. Kemudian penelitian dan pengembangan, ini tentu saja sangat berpengaruh dalam penelitian dan pengembangan produk itu akan sangat berpengaruh di pemasaran ya. Kemudian ada juga masyarakat. Nah, kelima faktor ini sangat mempengaruhi meskipun dia bukan fungsi pemasaran. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi lainnya adalah marketing mix. Marketing mix ini akan kita bahas di pertemuan yang lalu dalam subbahasan yang lain, karena marketing mix ini cukup panjang ya. Di sini teman-teman hanya akan melihat marketing mix itu apa sih, kok mempengaruhi sistem pemasaran ya. Dulu marketing mix itu hanya 4 ya, 4P ya, 4P. Ada proses, product, price, place. Nah, kemudian dalam perkembangannya marketing mix itu menjadi 7. Ada people, physical evidence, dan promotion. Nah, kalau yang penasaran dengan marketing mix, nanti kita akan membahas pada pokok bahasan selanjutnya. Nah, sasaran pemasaran ini sebenarnya adalah hanya 2. Untuk melayani wants, keinginan-keinginan dari konsumen, dan juga needs, kebutuhan dari konsumen. Nah, ini yang akan menjadi pokok dari tujuan dari pemasaran, yaitu pemenuhan wants dan need dari manusia. Nah, tugas manajemen pemasaran apa? Mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, mengembangkan konsep produk baru, selalu melakukan penelitian konsep produk baru, merencanakan desain produk baru, mengembangkan desain dan merek produk, kemudian menetapkan harga jual yang layak. Nah, ini adalah tugas manajemen pemasaran. Jadi tidak hanya cara berjualan tok ya. Cara berjualan itu hanya bagian kecil, tapi untuk konsep manajemen pemasaran ini semua adalah konsepnya. Nah, selanjutnya tugasnya masih panjang yang bisa Anda baca selanjutnya di slide Anda. Nah, penjualan adalah hanya salah satu
tugas pokok dari manajemen pemasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.